178. Saya berpegang teguh pada iman yang tidak terputus. Otot-ototku mengembang dari kisah-kisah yang kuat. Itu seperti darah naga yang mengalir di hatiku. Bergerak selagi kekuatan menumpuk. Kita harus membuat celah. Yo Jong-hyuk maju lebih dulu. Aku akan membeli waktu sebanyak mungkin. Pergerakan tentakel lebih aktif dari sebelumnya dan tanah hampir hancur. Kami mencoba memindahkan orang ini sejauh mungkin dari anggota partai. Hap. Yo Jong-hyuk mengangkat kekuatan sihirnya dan bergerak maju. Sementara itu, saya pindah ke belakang Eater of Dreams. Itu untuk menemukan tempat di mana aku bisa melukai tubuh utama sebanyak mungkin tanpa mengenai tentakelnya. Tubuh itu setidaknya 1 kilometer dengan diameter, jadi itu adalah pekerjaan yang sulit untuk menemukan titik lemah. Sementara itu, Chok Jung-yong membangun kekuatannya. 1 pedang dan 2 pedang itu cukup kuat, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan besar yang membangun di tangan kananku. Ragu apakah ini benar-benar kekuatan dari konstelasi kelas atas. Kurung siku buka. Sial, ini adalah batas untuk tubuh ini. Ini sangat mungkin dengan dukungan probabilitas. Chok Jung-yong menggerutu saat akumulasi kekuatan hampir selesai. Jangan terlalu gembira. Aku tidak tahu apakah aku bisa memotong semua tentakel dan melukai tubuh dengan kekuatan sebanyak ini. Saya kira, lawan adalah dewa luar. Apakah Anda punya rencana? Saya bertanya dengan sedikit harapan. Dia berbicara dengan penuh percaya diri sehingga saya pikir Chok Jung-yong memiliki tindakan balasan. Chok Jung-yong berpikir sejenak sebelum menjawab, aku akan memukulnya dengan gaya 3 pedang dan berharap dia cukup lelah untuk kembali. Petik 2. Bukankah kamu bilang kamu akan melindungiku? Aku akan melindungimu. Saya berjanji atas nama saya. Orang terkuat di semenanjung Korea mengandalkan keberuntungan dalam situasi ini. Aku tersentak pada kekuatan sihir yang meledak dari Unbroken Fight. Apakah dia marah? Namun, Chok Jung-yong menjadi tenang. Aku tahu, Demon of the Horizon. Demon of the Horizon. Saya mendengar nama ini dan melirik Yo Jong-hyuk, yang masih bertarung. Dia sepertinya tidak bisa mendengarkan percakapan kami. Chok Jung-yong terus berbicara. Aku akan memintanya untuk mengirimmu ke dunia lain. Tidak ada batasan waktu pada skenario ke-9. Jika Anda melarikan diri ke sana, Anda akan dapat hidup untuk sementara waktu. Tentu saja, Anda harus mengurus hal-hal setelah itu. Jenis iblis apa yang memiliki kekuatan itu? Daripada iblis, dia lebih dekat dengan dewa. Anda tidak perlu tahu detailnya. Anda akan lebih baik berdoa untuk tidak bertemu dengannya. Saya tidak tahu hubungan antara Chok Jung-yong dan Demon of the Horizon. Saya berpura-pura berbeda tetapi saya tahu nama itu. Itu karena Demon of the Horizon adalah keberadaan yang mengirim Shin Yosung dari regresi ke-41 di sini dan yang memasok bencana ke para Dok Kaebis. Saya tidak yakin bagaimana Chok Jung-yong tahu Demon of the Horizon, tapi mungkin dia yang membantu ketika Chok Jung-yong diasingkan dari skenario. Bisakah orang lain melarikan diri dengan cara ini? Sejumlah besar kemungkinan tidak diizinkan. Para Dok Kaebis juga tidak akan mengizinkannya. Tapi begitu ini terjadi, semua orang yang tersisa di sini akan mati. Jika saya melarikan diri, orang-orang di sini akan ditelan oleh pemakan mimpi dan cerita mereka ditelan. Chok Jung-yong mendecakkan lidahnya. Itu bukan urusan saya. Jangan khawatir tentang yang lain. Jaga hidupmu sendiri. Bagaimanapun juga, hidup adalah sendirian. Seperti yang diharapkan dari Chok Jung-yong. Filosofi hidupnya sangat pesimis karena kehidupan pengkhianatannya. Sebuah jarak, lari. Saya menggunakan elektrifikasi dan terbang maju dengan semua kecepatan saya pada teriakan Chok Jung-yong yang tiba-tiba. Saya melewati 2 atau 3 tentakel tetapi masih ada 5 atau 6 yang menghalangi jalan. Berbahaya jika mendekat. Ada tempat di mana saya harus berhenti. Pedang pertama Goryo. Saya punya ide. Sebuah ide. Apa itu? Berkonsentrasi daripada berbicara omong kosong. Sejujurnya, tidak mungkin membunuhnya dengan gaya 3 pedang. Anda seharusnya sudah mengetahuinya. Petik 2. Tanah yang disentuh tentakel mereda. Akan mati seketika jika aku tersentuh, tidak peduli pembelaan Chok Jung-yong. Namun, tekanan Chok Jung-yong akan membunuhku sebelum tentakel. Saya berteriak ketika kekuatan Chok Jung-yong menekan saya. Aku tidak mengatakan ini untuk memprovokasi kamu. Pikirkan saja secara realistis. Petik 2. Tekanan Chok Jung-yong berkurang pada kata-kataku. Begitu. Apakah Anda memiliki cara untuk mengalahkan orang itu? Ya, jika Anda membantu, mungkin saya bisa membunuh dewa luar. Petik 2. Chok Jung-yong tertawa dengan tercengang. Bunuh dewa luar. Apakah Anda tahu apa yang Anda katakan sekarang? Ini adalah dewa luar. Akan sulit bahkan untuk Olympus dan Veda sialan itu. Tidak mungkin aku akan mengatakan ini jika itu adalah dewa yang lain. Namun, Eater of Dreams. Itu mungkin terjadi. Petik 2. Saya mendengarkan. Apa metodenya? Luka tubuhnya dan lemparkan aku ke dalamnya. Chok Jung-yong bingung dan kehilangan kata-kata. Tentakel raksasa datang sekali lagi. Jika kamu melakukan itu, kamu akan mati. Anda tidak akan selamat dimakan olehnya. Tidakkah kamu mendengar kata-kata pria tampan itu sebelumnya? Setelah kamu dimakan oleh dia, aku akan bertahan. Saya yakin ketika saya mendengarkannya.
Saya yakin bahwa saya bisa bertahan hidup dimakan oleh dewa luar ini. Tidak ada rasi bintang, apalagi manusia, yang dapat merasakan keyakinan ini. Chok Jungyong gemetar seolah sedang marah dan membuka mulutnya. Kurung siku buka. Adakah yang bisa kamu lakukan? Aku tidak bisa mengatakan itu 100%. Saya mungkin bisa mendapatkan bantuan dari Demon of the Horizon melalui Chok Jungyong. Namun tidak akan ada yang tersisa bagi saya jika saya selamat sendirian. Melarikan diri adalah penolakan atas semua yang telah saya bangun sejauh ini. Jadi, saya memilih pendekatan ini. Kuhuk. Chok Jungyong yang diam tiba-tiba tertawa besar. Itu adalah tawa yang sepertinya mengisi dataran. Aku hidup cukup lama untuk melihat hari itu. Hari ketika seorang pria sepertimu percaya dia bisa bertarung melawan dewa itu. Akhirnya, tubuh bagian atas Eater of Dreams mulai dipanggil. Mata pertama yang menyaksikan dunia terungkap. Begitu tatapan Eater of Dreams menyentuh tanah, sensasi itu membuatku merasa lebih takut daripada yang pernah kurasakan. Jika saya melawan hal ini, saya akan mati. Tidak peduli apa yang saya lakukan, saya tidak bisa menang melawannya. Chok Jungyong menghela nafas. Konstelasi bodoh. Iya. Aku suka kamu. Jadi jangan mati. Aku mengangguk dan berlari. Gunung tentakel membubung tinggi ke langit. Saya menggunakan elektrifikasi dan ada jejak biru putih di mana-mana saya lewati. Ayo, dewa luar. Chok Jungyong mencengkeram pedang di tanganku. Semua cerita Chok Jungyong dikumpulkan dan gaya 3 pedang diungkapkan. Aku, Chok Jungyong, akan memotongmu. Bilah ether bertambah. Bilah yang panjangnya 10 meter meningkat menjadi 20 meter. Bilah yang panjangnya 20 meter meningkat menjadi 30 meter. Kekuatan yang melampaui kekuatan sihirku dan kisahku jatuh di sini. 3 gaya pedang, 3 pedang Ocean Chop. Aku tahu itu saat aku menghunus pedang. Ini. Di kepala saya melihat Chok Jungyong berdiri di depan laut. Chok Jungyong menyaksikan laut dari fajar hingga senja. Bertahun-tahun mengamati laut, memandang cakrawala yang jauh sampai dia melihat target. Itu adalah satu baris yang mengubah keseimbangan waktu dan ruang. Ombak pecah dan air memiliki ilusi membelah. Ini adalah pedang yang dibuat untuk memotong laut. Konstelasi, Dewa Perang Maritim, mengagumi kekuatan pedang pertama Goryo. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, mengagumi kekuatan rasi manusia yang murni. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, menunjukkan minat besar pada pedang pertama Goryo. Udara meledak dan semua suara tertelan. Aku mengayunkan pedangku meskipun merasa seperti tubuhku melalui blender. 1 pedang, 2 pedang, 3 pedang. Setelah memegang 3 pedang, sumbu kesadaranku benar-benar hancur. Sungguh, tunggu sebentar. Kurung siku buka titik. Naik. Kemudian Chok Jungyong memanggilku. Bangun, konstelasi bodoh. Saya nyaris tidak berhasil membuka mata dan melihat beberapa helai tentakel melayang di udara. Namun, tentakel tidak lagi seperti yang saya ingat. 7 dari 12 tentakel telah dipotong dan jatuh ke tanah. Chok Jungyong adalah rasi bintang kelas atas. Dia memotong setengah dari tentakel dengan kekuatannya sendiri. Namun demikian, Chok Jungyong berbicara seolah dia sedang marah. Kurung siku buka. Aku tidak bisa menyebabkan luka yang dalam karena kekurangan kekuatan. Aku tidak bisa memotongnya dengan pedang yang memotong laut. Tidak, ini sudah cukup. Sudah cukup untuk sukses. Petik 2. Chok Jungyong berhasil. Di luar tentakel, ada bekas luka horizontal besar di tubuh utama. Gaya 3 pedang telah memotong tentakel dan melukai tubuh utama. Itu adalah luka kecil dibandingkan dengan ukuran pria itu, tetapi itu cukup lebar untuk aku masuki. Tangisan sedih keluar dari Eater of Dreams. Saya harus lari ke sana. Saya harus melakukannya sekarang. Sebelum lukanya sembuh, aku harus masuk ke lukanya. Ini adalah cara untuk mengakhiri skenario ini. Nebula, Veda, mengolok-olok kesulitanmu. Sialan, aku ingin memberikan pukulan pada Nebula sialan itu. Ngomong-ngomong. Nebula, Papyrus sedang memanggang skenario Anda. Kakiku tidak bergerak. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang saya gunakan, kaki saya tidak mau mengalah. Tidak, saya bahkan tidak bisa merasakan kekuatan saya. Apa? Rasi Bintang, Queen of the Darkest Spring, menatapmu dengan mata sedih. Saya melihat ke bawah dan menyadari keadaan saya saat ini. Saya tidak bisa melihat apapun di bawah lutut saya. Tungkai bawah saya telah hilang seperti telah dipotong oleh sesuatu. Darah terus mengalir dari bagian yang dipotong. Itu mungkin dunia tentakel sementara aku menggunakan gaya 3 pedang. Sialan, saya hampir sampai di sana namun situasi seperti ini terjadi. Sementara itu, durasi elektrifikasi berakhir. Sedikit demi sedikit, luka pada dewa itu sembuh. Itu bukan jarak yang tidak bisa kulintasi dalam kondisi di mana aku kehilangan kaki bagian bawah. Kim Dokja. Aku menoleh dan melihat Yo Jong Hyuk yang berdarah. Yo Jong Hyuk terhuyung-huyung ke arahku, menyambar kerahku dan mengangkatku ke pundaknya. Dia melihat luka pada dewa dan bertanya, aku harus melemparmu ke sana. Bisakah kamu melakukannya? Yo Jong Hyuk tidak menjawab. Dia hanya menunjukkannya dengan tindakannya. Yo Jong Hyuk melompat ke sesuatu yang tampak seperti tangga di udara. Dia menginjak tentakel saat menggunakan air steps. Aku bisa mendengar suara sedikit berderit dari tubuh Yo Jong Hyuk.
Tubuhnya sudah di batas. Meski begitu, Yo Jong-hyuk tidak menyerah. Dia memanjat dan memanjat lagi. Segera setelah itu, angin yang jauh membasahi pipiku. Yo Jong-hyuk menghentikan kekuatan sihirnya dan berhenti. Saya melihat ke atas dan luka pada dewa tepat di depan saya. Meskipun kekurangan waktu, Yo Jong-hyuk ragu-ragu. Dia ragu-ragu sambil memegang erat kerahku. Petik 2. Kita tidak harus mengadakan pemakaman lain, kan? Saya tersenyum karena pertanyaan Yo Jong-hyuk. Bahkan jika aku mati, aku akan bangkit kembali. Bukan itu yang aku maksud. Ekspresi Yo Jong-hyuk serius. Angin kencang bertiup di antara saya dan Yo Jong-hyuk. Saya menatapnya sejenak sebelum bertanya, apakah Anda ingat skenario kedua? Kereta bawah tanah stasiun Oksu. Disitulah Yo Jong-hyuk pertama kali muncul setelah menghancurkan segalanya. Dia adalah seorang regresi berdarah dingin yang akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk hasilnya. Mata tenang Yo Jong-hyuk bergetar pada kata-kataku. Siapa yang tahu pada saat itu? Aku dan lelaki ini, kami benar-benar akan berakhir sebagai sahabat. Saya tidak ingin mengakuinya tetapi sekarang saya harus mengakuinya. Hal-hal yang tampaknya tidak mungkin menjadi kenyataan. Aku benar-benar sedang menjalani skenario dengannya. Itu sebabnya saya sekarang bisa mengatakannya. Seperti yang saya lakukan ketika pertama kali bertemu dengannya di jembatan Sungai Han. Inilah cara yang paling cocok untuk kita. Lepaskan tanganmu dan tersesat, dasar brengsek. TL, Rainbow Turtle.